Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran kali ini. Pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai analisa data dengan spreadsheet. Ya, kita akan bahas mengenai penggunaan spreadsheet. Baik, langsung praktikum aja. Silakan connect ke internet. Kemudian silakan download dulu datanya. Datanya ada di alamat ini. Oke, silakan di copy. Buka browsernya. Iya. Kemudian di download sebagai Excel atau sebagai Excel aja. Nah, setelah selesai dan masuk ke folder downloadnya, ini boleh ditutup. Oke, buka Excelnya, ambil filenya tadi, di browse, ambil di Google, di download. Nih, open. Iya, mari kita ikutin prosesnya. Jadi untuk spreadsheet ini kita bisa melakukan beberapa proses peran pesertanya, itu antara lain sebagai data collection, data cleaning, data transformasi, dan data eksplorasi, data analisis, serta reporting dashboard ya, dan dashboarding. Baik, kita juga bisa melakukan koleksi ini baik dengan kolaborasi. Kalau kolaborasi tentu harus online ya. Contoh, kita menggunakan Google Sheet ini. Maka kalau mau dikolaborasikan, kita pilih di sini. Ya, ini contoh sudah ada yang minta request access ya. Ini kita bisa cek ya siapa aja yang minta. Nah, ini Nur Hasana, Herosti, dan sebagainya. Ini ya, itu contohnya, kita bisa cek. Nah, kalau kita mau ada file lain, misalnya kita buat file baru ya. Nah, kalau kita mau koleksikan secara bersama-sama, misalnya kita mau ngambil data ini. Oke, kemudian ini ya, nanti kita akan buat pilihan di sini. Kita tambahkan rule-nya. Oke, kemudian ini kita copy ke bawah ya. Nah, maka supaya ini bisa dikerjakan oleh orang-orang lain ya, maka ini bisa kita share dengan cara klik share ini, atau ke menu share-nya ya. Ini contoh, ini share ya, boleh dikasih nama dulu. Kemudian dipilih anyone aksesnya dan metode aksesnya. Nah, kalau viewer hanya melihat aja, komentar berarti dia hanya buat komentar aja ya. Supaya dia bisa ngentri data, maka kita pilih editor. Iya, maka nanti mereka bisa ngedit ya. Oke, done. Nah, kalau mau di copy, silakan di copy linknya, lalu di paste di WA atau di mana saja, di email boleh ya. Nah, dan maka kita bisa share hasil copy-nya tadi, dan tinggal orang akan mengentri data ini ya. Nah, maka ini cara meng-share, mengkoleksi data tadi ya. Jadi untuk data collection, kita juga bisa mengimpornya dalam bentuk JSON, CSV, dan lain-lainnya yang mungkin nanti kita bahas pada pertemuan lainnya. Oke, baik. Kemudian data cleaning. Nah, ini untuk menghapus data duplikat.
Ya, contoh kita kembali ke sini, kita akan coba langsung praktekin pembelajaran ini. Kita akan copy data training menjadi data latih. Oke, ini enable dulu editingnya, kalau nggak enable nggak bisa dilakukan prosesnya. Kita copy datanya. Ya, boleh taruh di N atau di pangkal, saya taruh di N aja. Ya, ini kita kasih nama sesuai dengan permintaan tadi, namanya adalah data latih. Kita kasih nama data latih, Ctrl V. Nah, selesai. Ini data training, ini data latihnya. Oke, berikutnya kita akan coba mengcopy data uji atau data testing menjadi ke sheet baru, data latih. Oke, ini data testing, kita copy ke sel pertama A1, tahan tombol shift, klik J, lalu copy atau Ctrl C, pindah ke data latih, letakkan di K1 misalnya, lalu paste. Oke, nah, ini data testing tadi kita masukkan ke sini. Oke, kemudian untuk menggunakan cek duplikasi tadi untuk proses data cleaning, tadi kita bicara data cleaning ya, menghapus duplikat ya, maka kita bisa menggunakan beberapa cara ya. Contoh, kita mau lihat di sini ada data duplikat ya antara Garuda dengan Humam ya. Baik, caranya gimana? Kita bisa langsung ke home, kemudian kita bisa melakukan di proses data ini, diklik menu data, kemudian kita remove duplikasi ya. Ya, kita buang dulu semuanya karena kita cek berdasarkan NIST-nya, kuncinya. Oke, ya, ternyata satu duplikat sudah ada ya, sudah ditemukan Garuda, maka nanti yang dibuang yang Humam karena data yang Humam akan hilang ya. Oke, kita lihat di sini Garuda sudah hilang ya. Nah, maka kalau mau dibalikin tinggal Ctrl Z atau undo, maka Humam sudah hilang tadi ya setelah proses pengurangan remove remove data duplikat ya. Oke, kita kembalikan aja karena kita mau menghitungnya. Nah, untuk mengecek data duplikat pada Google Sheet lebih baik ketimbang pakai Excel karena tidak langsung dihapus, walaupun di Google Sheet juga ada prosesnya. Baik, kita blok dulu dari NIST semua datanya sampai orang ke-20. Nanti kita akan lihat ternyata yang nanti Garuda dan Humam akan muncul datanya. Di mana caranya? Kita klik data, kemudian kolom start ya. Iya, maka nampak bahwa yang duplikat di sini ada 2 data ya, sedangkan yang lain normal ya. Maka di sini kita bisa ngecek yang 15303 2 data, sehingga bisa kita langsung hapus, bisa kita perbaiki dulu, atau kalau memang itu salah data bisa kita hapus ya. Nah, untuk menghapusnya juga sama, kita nggak bisa lakukan dengan data, kemudian clean up, kita pilih remove duplikat ya. Nah, ini kita bisa remove ini ya, maka satu duplikat sudah kita hapus ya. Nah, oke. Kalau nggak mau kita balikin lagi. Oke, nah ya. Nah, ini di shift-nya tadi ya. Jadi kalau kita lihat datanya ini turun jadinya ya, naik ya. Nah, maka kalau kita mau langsung semuanya ya, kita juga bisa langsung ke sini data, clean up, remove duplikat. Oke, select rank cell dulu ya. Kita pilih sel dulu datanya. Oke, kemudian kita data, clean up, remove duplikat.
Oke, remove duplikat. Oke, nah ini karena semuanya ya, makanya kalau mau dipilih kita ambil yang kunci aja. Nah, ini kita kunci sini, data remove duplikat. Ya, oke, kayak begitu ya kalau di ini. Oke, itu saran saya menggunakan data statistik dulu sebelum dilakukan remove ya. Oke, itu caranya. Kemudian kita juga belajar beberapa rumus berikutnya untuk analisa data. Jadi itu mengeceknya. Cara lainnya kita juga bisa menggunakan filter. Ini bisa kita filter ya. Data filter ya, maka kita bisa memilah filter ya. Kita bisa ngecek ada yang double enggak. Dari data ini dan nampak di sini ada double ya, kelihatan ya. Nah, contoh tadi 303 ya. Oke, 303 ketika kita klik ya, double datanya nampak. Nah, ini kayak begini contohnya ya. Kalau mau dibalikin lagi kita bisa pilih semua. Oke, nah, itu kemudian clear filternya. Oke, Umam dan Garuda masih ada. Kemudian kita bisa custom filter juga. Uang bisa, filter bisa, konten bisa ya. Oke, misalnya mau mencari yang 3 kalau ada ya. Kalau nggak ada ya nggak usah di sini ya, tinggal pilih select all aja ya. Oke. Oke, kayak gitu untuk filter. Kemudian kita akan membuat pilihan status ya. Oke, kita buat di A25 tabel status. A25 berarti ini. Oke. Oke, pilihannya tadi tidak beasiswa dan beasiswa ya. Oke, baik. Oke. Baik, berikutnya kita akan membuat pilihan ya. Baik, jadi ini kita ganti dengan pilihan. Cara buatnya gimana? Baik, filternya boleh kita buang dulu. Filter, dimatikan lagi filternya, boleh. Kemudian kita pilih data validasi, data validasi. Kita pilih settingnya list ya. Source-nya ini bisa kita ambil dari ini ya, di blok aja. Kemudian tinggal OK ya. Nah, maka ini bisa kita lakukan pilihan ya, sehingga ini ada pilihan ya. Nah, bagaimana dengan yang ini? Oke. Oke. Oke, kita coba masukkan yang ini. Sekarang kita pilih dia menjadi beasiswa. Oke, nah ini kita buat pilihannya kayak begini. Jadi fungsi dari tabel ini untuk membuat pilihan sebenarnya. Oke, ini kita copy untuk yang ini. Paste aja, yang ini juga boleh.
Oke, sehingga ini bisa diubah ya. Oke, baik. Nah, tanpa harus mengetiknya. Nah, ini keunggulannya. Oke, baik. Sekarang kita akan menghitung ada berapa jumlah mahasiswa, apa jumlah siswa yang mendapat beasiswa dan tidak. Ini kalau jumlahnya sedikit enak, kalau dia banyak repot kan? Maka caranya kita menggunakan COUNTIF. Kurung, maka ini ada ranknya, kita hitung yang ini. Kriterianya, nah kriterianya ini kita pakai titik koma karena di sini titik koma. Klik kriterianya, tutup kurung. Oke, 18. Oke ya. Nah, ini tinggal copy ke bawah, tapi ini salah. Walaupun benar tapi salah karena lihat kolom yang di bawah sedangkan kolom yang atas nggak dihitung. Maka ini harusnya kolomnya itu berubah ya. Oke ya, supaya bisa di copy. Maka ini kita perbaiki dulu, kita buang ya. Tadi pada waktu memilih ranknya, ini pilih rank ini tadi ya, itu dari kolom ini kita harus menekan dulu tombol F4 atau menambahkan tanda dolar pada ranknya. Ini artinya hanya dari rank dimulai dari sel I3 sampai sel I2, jadi tidak bisa kemana-mana ya. Oke, ini kalau di copy datanya juga sama benar, tapi ini sudah pasti benar ya. Oke. Nah, sekarang kita akan menghitung rata-rata. Kita buat rata-rata rapot ya. Nilai terbesar rapot terkecil, kemudian 5 terkecil atau 5 terbesar, 5 terkecil. Ya. Oke. Kemudian rata-rata rapot yang tidak beasiswa. Oke. Nah, datanya kita akan hitung ini di sini. Maka kita pakai sama dengan Average. Oke. Ya, di blok datanya. Terkurung, kita langsung enter ya. Nilai terbesar kita menggunakan min, max sama, kurung, enter. Tadi lupa namanya, kurungnya lupa, ini salah nama, Ctrl Z ya, kita ulang dulu, kurung ya. Kurung, enter. Nilai terkecil sama dengan min. Oke. 5 terbesar sama dengan large. Ambil dari ini. Koma 5. Koma ya, kalau nggak bisa koma titik koma. Oke, dapat. Ini adalah batas bawah paling kecil ya. Nah, kita lihat ini yang paling besar tuh 2, 3, 4, 5. Maka di sini 82,44 tadi yang paling kecil ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 82,44 ya. Oke. Nah, kalau 5 terkecil small ya, sama dengan large, 5, maka dia mengambil batas. Ini tidak bisa titik koma, bisa koma, harus pakai titik koma. Oke, dapat 74 karena dia batas atasnya ya.
batas bawahnya yang terkecil. Oh, batas atas dari 5 terkecil, berarti 74,81 ini 5 terkecilnya ke bawah. Ya, lihat 74,1 ada lagi, nggak ada. 74,75, 7 ya, 09, 74,4 ya. Oke, jadi 5 terkecilnya ini. Nah, ini ada dua cara yang bagus. Saya menyarankan menggunakan average it. Ya, ini rank pertama, bukan rank ininya yang akan dirata-rata, tapi statusnya dulu yang akan dibandingkan. Kemudian titik koma, pembandingnya yang kita mau tidak beasiswa ini. Ya, baru titik koma, ambil rank rata-ratanya. Kurung enter. Ya, cara lain bisa juga sih kita pakai average juga, tapi cara ini kurang baik ya. Kayak begini contohnya, koma, ambil lagi yang sama, koma, ambil lagi yang tidak sama, ini kurung, sama hasilnya, tapi cara ini ada masalah. Misal ketika Jopian akan ternyata dia dapat beasiswa, maka yang pakai average it langsung berubah. Begitu juga dengan count-nya itu, sedangkan yang manual tidak berubah. Oke, itu fungsinya ya. Oke, lihat saya ubah lagi ya, langsung berubah. Oke, itu bagaimana menggunakan perhitungan ya. Kemudian untuk membuat diagram, kita bisa lakukan blok data kayak begini, kemudian klik menu insert, pilih kolom iya, atau pilih sini more column chart ya. Kita pilih model yang kayak begini. Oke ya, datanya tinggal dipindahin ke bawah. Atau bisa di copy ya. Ini chart detailnya tinggal diganti. Oke, nampak di sini. Mengganti tipe data, kita bisa ganti change type-nya. Misalnya kita pakai garis, ubah, atau kita bisa pakai pie. Bisa kita ambil pie yang ini boleh, atau yang ini boleh, yang ini boleh, ya. Ya. Atau kita bisa pilih yang ini, pilih yang ini ya. Oke, kita juga bisa ganti lagi bentuk yang lain, kembali lagi ke kolom boleh, ini juga boleh. Iya, datanya makin kelihatan baik ya. Oke, selesai. Demikian pembelajarannya itu. Silakan nanti coba dilakukan perhitungannya di GitHub ya. GitHub saya, kemudian pilih repository ya. Coba nanti yang KNN warna untuk menghitung KNN diabetes nanti ya. Nah, ini ada, tinggal di download. Ini book satunya, nanti tinggal di download. Silakan, ada contoh perhitungan menggunakan count it dan sebagainya. Oke, sampai jumpa lagi. Demikian pembelajaran kita mengenai
analisa data, ada pertanyaan, silakan di komen dan sebagainya. Data PK ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.